Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori Pada Martua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan program studi manajemen S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan tema analisa corporate culture. Baik, adapun presentasi yang ingin saya sampaikan di sini ada pendahuluan mengenai perusahaan Telkom Indonesia, perusahaan Unilever, Philip Morris Indonesia, dan yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan, dalam era kompetisi sekarang ini, setiap perusahaan harus mampu mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan mengadakan berbagai cara yang tersusun dalam program yang meningkatkan kinerja para karyawan. Banyak faktor yang terkait dalam perbaikan kinerja perusahaan. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan adalah faktor sumber daya manusia atau SDM. Manusia sebagai penggerak perusahaan merupakan faktor utama karena eksistensi perusahaan tergantung pada manusia-manusia yang terlibat di belakangnya. Untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Pengelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga membentuk satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dapat memberikan motivasi, gairah, dan keinginan kerja lebih baik, yang akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 yang pada mulanya merupakan bagian dari Post and Telegraph, perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang beroperasi menyediakan layanan pos dan telegraf. Tahun 1991, status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara. Perusahaan dengan nama komersial Telkom ini mencatatkan saham pada Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM pada tanggal 14 November 1995. Dan di tahun yang sama juga tercatat sebagai anggota bursa pada New York Stock Exchange. Tahun 2019 melalui Mitratel, Telkom mengakuisisi 2.100 menara milik Indosat Ooredoo dan 95% saham PT Persada Soka Tama yang memiliki 1.017 menara. Selain itu, Telkomsel juga menambah 23.162 base transceiver station atau BTS. Budaya perusahaan, core values al-akhlak. Pada tahun 2020 berdasarkan surat edaran Menteri BUMN nomor 5 nomor SE 7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama atau core value. Sumber daya manusia pada usaha milik negara, badan usaha milik negara, setiap badan usaha milik negara atau BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut akhlak-akhlak didefinisikan sebagai nilai-nilai amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang mendasar perilaku insan BUMN. Maka dalam rangka menjawab arahan tersebut dan sejalan dengan corporate strategic skenario Telkom 2021 sampai 2025 yang mengamanatkan perusahaan untuk melakukan ways of working under digital. Telkom Group sebagai salah satu BUMN tentunya berkomitmen untuk menerapkan core value akhlak. Salah satu bentuk komitmen Telkom Group dalam menerapkan
core value akhlak adalah dengan dilakukannya ikrar dan komitmen oleh seluruh direksi Telkom Group untuk menjalankan akhlak dan menjadi role model bagi penerapannya pada saat rapat pimpinan Telkom Group tanggal 23 Juli 2020 yang lalu. Ikrar dan komitmen ini juga diikuti oleh seluruh karyawan Telkom Group. Selanjutnya, perusahaan juga mengeluarkan peraturan Direktur Human Capital Management terkait penerapan core value akhlak di Telkom Group. Evaluasi budaya perusahaan. Telkom melakukan evaluasi budaya perusahaan menggunakan pengukuran akhlak kultur Health Index atau ACI untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Nilai diukur secara keseluruhan maupun secara spesifik yang mengarah pada internalisasi core value akhlak. Pengukuran ACI yang dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan pengukuran nilai baseline dalam implementasi core value akhlak. Adapun hasil dari pengukuran ACI sebagai baseline di 2020 berada dalam kategori cukup sehat. Selanjutnya, perusahaan Unilever sebelum menganalisis tentang budaya organisasi PT Unilever, kita perlu mengetahui sekilas tentang perusahaan ini. PT Unilever Indonesia, perusahaan ini didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Jif Fabriken dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh TNAH Van Ofuzen, notaris di Batavia dengan akta nomor 171 yang dibuat oleh notaris Nyonya Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris Tuan Mudofir Hadi SH tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Adapun budaya organisasi PT Unilever Indonesia Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Yang kedua, suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dengan irama klasik. Para manajer bekerja dengan tekun, budaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kompetensi menjadi budaya organisasi Unilever yang menjadi kuat. Ruang rapat tersusun formal, rapi, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan lebih baik. Suasana rapat jarang terjadi konfrontasi langsung, namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. Yang keenam, budaya menciptakan produk yang bermutu, berkualitas adalah hal yang utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Dan yang terakhir, ketujuh, budaya hidup sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawan diantaranya adalah ruang penitipan bayi, nursery room, dan sarana olahraga ataupun gym. Yang ketiga, perusahaan terakhir adalah Philip Morris Indonesia. PT Philip Morris Indonesia atau PT PMI memulai kegiatan bisnis di Indonesia pada bulan April 1984 dengan produksi dan mendistribusikan produk-produk kami di bawah lisensi PT PMI. Memulai kegiatan produksi sendiri di Bekasi, Jawa Barat sejak Mei 2006. Saat ini, PT Philip Morris Indonesia dan Sampurna telah memproduksi berbagai macam merek rokok untuk penjualan domestik dan untuk keperluan ekspor di 8 produksi yang berbeda. Pada bulan Mei 2005, PT Philip Morris Indonesia mengakuisisi mayoritas saham dari PT HM Sampurna Tbk. Salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia saat ini, PT Philip Morris Indonesia mempunyai 92,50% dari saham Sampurna. Adapun yang menjadi value created dari PT
Philip Morris Indonesia ini, yang pertama, bila ditinjau dari sisi human ataupun manusia, memperluas program pembelajaran seumur hidup hingga 80% dari karyawan PMI di seluruh organisasi. Meningkatkan rasa memiliki dan kemampuan karyawan untuk terhubung dengan rekan kerja berdasarkan kesamaan karakteristik atau pengalaman hidup dengan memfasilitasi kelompok sumber daya karyawan bekerja sama dengan pakar materi pelajaran eksternal intelektual. Mencapai sekitar 2.500 paten yang diberikan dalam IV5 yurisdiksi yang terkait dengan produk bebas rokok. Menerbitkan 511 publikasi ilmiah sejak tahun 2008 untuk berbagi metode dan temuan PT Philip. Menyelesaikan 251 studi penilaian toksikologi, 26 studi penilaian klinis, dan 58 persepsi dan studi perilaku pada produk bebas asap rokok sejak 2015. Menginvestasikan kumulatif 10,7 US dollar miliar pada produk bebas rokok sejak 2001. Kurangi CO2 rantai nilai total emisi cakupan sebesar 11% dan emisi dari langsung operasi cakupan sebesar 39% dibanding tahun 2019. Selanjutnya dari sisi manufaktur, memperluas versi perangkat bebas asap panas tidak terbakar dan evapor yang komersialnya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi perokok dewasa. Memperluas jumlah pasar di mana produk bebas rokok VMI tersedia untuk dibeli menjadi 73 dari yang 30 berada di pasar berpenghasilan rendah dan menengah. Bila ditinjau dari sisi sosial, maka dapat dilihat yang pertama mencapai sekitar 24,9 juta pengguna, di antaranya sekitar 17,8 juta memiliki beralih ke IQQS dan berhenti merokok. Mempertahankan proporsi volume pengiriman yang tinggi 91% dicakup oleh pencegahan akses remaja program di saluran retail tidak langsung. Terus memantau dan mengurangi prevalensi pekerja anak antara petani kontrak yang memasok tembakau ke PMI. Menumbuhkan pendapatan hidup di antara petani kontrak, pemasok tembakau PMI. Upah buruh tani tembakau mencapai 99,9%. Menyelesaikan 7 dampak HAM yang mendalam penilaian sejak 2018. Dan yang berikutnya, representasi perempuan yang lebih baik dalam manajemen posisi menjadi 40,7%, naik dari 39,7% pada tahun 2021, dan menetapkan baseline untuk mengukur inklusi di antara karyawan PMI. Berikutnya, memperoleh 32,1% dari pendapatan bersih tahunan dari bebas rokok produk dari total pendapatan bersih sebesar 31,8 US dollar. Mencapai rasio pengapalan produk bebas rokok sebesar 15,1%. Berikutnya menghasilkan pendapatan bersih sebesar 0,3 miliar US dollar dari produk kesehatan dan kesehatan pada tahun 2022. Selanjutnya melaporkan pajak penghasilan perusahaan sebesar 2,2 miliar US dollar. Berikutnya 73 miliar dalam bentuk cukai yang dibayarkan atas produk PMI. Yang terakhir, peningkatan tingkat dividen tahunan menjadi 5,08 per saham US dollar berdasarkan dividen triwulan sebesar 1,27 per saham US dollar diumumkan 14 September 2022. 15 tahun berturut-turut dengan dividen meningkat sejak menjadi perusahaan publik pada tahun 2008. Baik, kesimpulan
Berdasarkan hasil paparan analisis kultur perusahaan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis budaya ketiga perusahaan cenderung sangat tinggi dengan nilai indikator sebagai berikut. 1. Perusahaan Telkom melakukan evaluasi budaya perusahaan menggunakan pengukuran akhlak Culture Health Index untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Yang kedua, perusahaan Unilever memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik sehingga lebih mengedepankan service excellence. Dan yang terakhir, perusahaan Philip Morris Indonesia memiliki komitmen dari semua kultur baik secara human, sosial, manufaktur, dan keuangan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kultur ketiga perusahaan cenderung bernilai positif. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap roda ekonomi pemerintahan, para pekerja di masing-masing perusahaan, lingkungan, dan sosial akan berdampak baik. Dengan demikian, output nilai perusahaan juga akan berdampak positif. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.